Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau SMP kelas 5 Pendidikan Pancasila. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 3 ya adik sekalian ya. Bab 3 itu tentang menghargai keragaman di Indonesia. Tepatnya kita akan membahas soal HOTS di halaman 95 ya. Langsung saja ya adik sekalian, kita mulai pembahasannya dari soal nomor 1 ya. Di sini ada gambar ya Ayu dan ibunya ya ini. Ayo tolong antarkan makanan ini ke rumah tetangga kita ya. Nah ini coba kita baca ilustrasinya ya. Jadi keluarga Ayu merayakan hari raya Idul Fitri. Ibu memasak banyak ketupat dan opor ayam. Ibu meminta Ayu mengantarkannya untuk seorang tetangga yang berbeda agama dengan keluarga mereka. Awalnya Ayu menolak mengantarkan makanan itu. Menurutnya tetangga yang berbeda agama tidak perlu ikut mencicipi makanan hari raya keagamaan mereka. Namun ibu menasihati Ayu. Menurut ibu, memberikan makanan hari raya menunjukkan toleransi antar umat beragama. Ayu akhirnya mau mengantarkan makanan tersebut. Jadi ini diceritakan ada perayaan Idul Fitri ya, di mana Ayu ini adalah keluarga Muslim ya. Nah, di situ ada tetangganya yang berbeda agama. Ayu diminta mengantarkan oleh ibunya karena mengantarkan makanan ya, karena itu juga merupakan salah satu wujud toleransi antar umat beragama. Tetapi menurut Ayu, kenapa harus kita bagikan? Kan mereka agamanya berbeda. Lah, sudah dijelaskan sama ibunya. Nah, pertanyaannya, siapakah di antara ibu dan Ayu yang sikapnya kamu setujui? Jelaskan. Yang A, tentunya yang kita setuju adalah sikapnya ibu, karena ibu menunjukkan sikap menghargai perbedaan agama ya, atau toleransi ya antar umat beragama. Kemudian yang B, apa manfaat dari sikap tersebut? Nah, manfaatnya tentunya akan tercipta kerukunan beragama dalam bertetangga. Kemudian yang C, apa saran yang dapat kamu berikan kepada tokoh yang sikapnya tidak kamu setujui? Nah, ini berarti Ayu ya, karena mungkin dia belum tahu tentang apa itu toleransi antar umat beragama ya. Jadi saran yang dapat saya berikan, sebaiknya Ayu lebih bisa menunjukkan sikap toleran dalam bertetangga meskipun terdapat berbagai perbedaan itu ya, A, B, dan C. Di sini sudah saya tuliskan juga di adik sekalian ya. Nah ini ya, jadi untuk yang A tadi ibu karena menunjukkan sikap menghargai perbedaan agama. Kemudian yang B, tercipta kerukunan beragama dalam bertetangga. Dan yang C, sebaiknya Ayu lebih bisa menunjukkan sikap toleran dalam bertetangga meskipun terdapat berbagai perbedaan ya. Salah satunya adalah perbedaan agama tadi ya, tetap harus toleran. Itu untuk soal nomor 1 ya. Di sini ada 2 soal ya. Soal yang kedua ini ada ilustrasi lagi, ini adalah Doni ya. Coba kita baca ya. Doni pindah sekolah ke daerah lain. Teman-teman sekelas Doni umumnya berasal dari suku yang sama. Hanya Doni yang berasal dari suku berbeda. Doni kesulitan untuk mengikuti pelajaran bahasa daerah. Setiap pelajaran bahasa daerah, Doni selalu meminta bantuan teman-temannya karena ia juga ingin memahami bahasa daerah tersebut. Namun, Adi yang merupakan salah satu teman sekelas Doni enggan membantunya. Menurutnya Doni tidak perlu memahami bahasa daerah mereka karena tidak termasuk warga suku asli daerahnya. Ini ceritanya ada Doni dan temannya ya, namanya Adi di sini. Doni itu pindah ya, misalnya ya saya kasih contoh, misalnya Doni dari Jawa Barat ya, dari daerah Sunda lah, berarti sukunya suku Sunda. Kemudian datang ke Jawa Tengah ya, suku Jawa, misalnya Adi ini orang Jawa Tengah. Doni tentu saja akan kesulitan, misalnya ada pelajaran bahasa Jawa. Nah, dia tetap berusaha minta bantuan sama teman-temannya ya, karena tidak tahu bahasa Jawa sama bahasa Sunda jelas berbeda. Jadi Doni berusaha. Tetapi si Adi ini orang asli Jawa, dia itu mengatakan bahwa, nah kenapa aku harus membantu Doni, kan dia bukan orang suku asli sini ya, kenapa dia mempelajari bahasaku? Nah, pertanyaannya,
siapakah di antara Doni dan Adi yang sikapnya kamu setujui? Lah tentunya sikap Doni ya yang kita setujui karena mau mempelajari bahasa daerah lain. Nah, dan dia tinggal di daerah suatu daerah yang berbeda ya bahasanya, tapi dia mau mempelajarinya. Kemudian yang B, apa manfaat dari sikap tersebut? Nah, akan menambah pengetahuan serta tercipta kerukunan dengan teman. Nah, kita bayangkan misalnya kalau Doni tidak mau ikut belajar bahasa daerah tersebut, nah tentu dia akan dikucilkan dengan temannya sehingga tidak rukun. Kemudian yang C, apa akibat dari sikap anak yang tidak kamu setujui? Nah, ya, anak yang tidak kita setujui tentunya Adi tadi ya, maka dia akan sulit tercipta sikap menghargai keragaman karena tidak mau mengakui adanya keragaman bahasa daerah lain di Indonesia. Ya, ini saya tuliskan juga di sekalian untuk yang nomor 2A sampai dengan C ya. Jadi tadi adalah yang A itu Doni karena mau mempelajari bahasa daerah lain. Kemudian yang B, menambah pengetahuan serta tercipta kerukunan dengan teman. Dan yang C, sulit tercipta sikap menghargai keragaman karena tidak mau mengakui adanya keragaman bahasa daerah lain di Indonesia. Ya adik sekalian ya, pembahasan untuk soal hot. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.